Halo, selamat siang. Kembali lagi di Jalan Ternak. Saya dari kandang ini, dari kebun. Kotor semua, masih berkeringat, kotor. Tapi jenuh di rumah banyak lalatnya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi lalat ya. Pada dasarnya jika kita sudah akrab di dunia peternakan, kita pasti akan disuguhkan dengan obat lalat yang namanya Agita. Kalau enggak lem lalat tempel itu ya. Tapi di sini saya akan memberikan alternatif lain selain Agita karena Agita harganya mahal dan lem tempel lalat itu kurang efektif karena tidak menarik lalat yang ada di sekitar kita. Sebelum semua itu saya sharingkan ke teman-teman, pada kali ini saya akan membagikan informasi terkini mengenai bisnis peternakan. Yang pertama, harga telur sudah mulai naik karena pilkada sudah usai. Kemudian hari ini mendekati Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya kenaikannya sudah agak lama, sudah sekitar 1 mingguan. Kemudian kalau harga telur ya, tadi telur ayam ya, telur ayam naik, ini nanti harga telur puyuh pasti akan mengikuti. Karena biasanya kalau pedagang-pedagang jajan yang menggunakan telur ayam, karena telur ayamnya harganya mahal, maka mereka mencari alternatif menggunakan telur puyuh. Dan nanti telur puyuh harganya ikut naik pelan-pelan ya. Tapi pada kenaikan seperti ini biasanya para peternak sudah banyak yang afkir, peternak puyuh khususnya. Kalau peternak ayam biasanya kan pemiliknya pemodal besar, biasanya stabil. Peternak puyuh pada afkir. Di sini sudah ada flu burung ya. Jadi info terkini di Pekalongan sudah mulai ada yang terkena flu burung. Bisa itu wabah, bisa itu enggak ya. Kalau wabah biasanya akan menular ya dari Pekalongan, Batang, Kendal sampai ke timur, biasanya dari barat. Maka dari itu kalian yang punya ternak diharapkan menjaga sanitasi kandang, gunakan desinfektan ya. Kalau enggak yang gampang air sabun lah, air rinso atau air sabun cuci baju untuk menangkal virus-virus yang ada. Yang pertama informasi mengenai harga telur sudah ya. Kemudian informasi yang kedua, pajak ini sudah mulai meresahkan karena PPN 12% sudah mulai diterapkan. Ya, PPN 12% sudah hampir semua produk itu terkena. Dari sabun, sampo, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kalian. Jadi nanti pengeluaran kalian di tahun 2025 akan naik. Dan kemudian pajak PPh final 0,5% untuk UMKM itu diperpanjang. Harusnya tahun ini pajak final UMKM 0,5% itu sudah selesai harusnya ya. Tapi diperpanjang karena mungkin banyak protes. Tetapi syarat UMKM yang terkena pajak itu diturunkan, yang tadinya 4,8 miliar per tahun omset kotor, kemudian diturunkan menjadi 3,6 miliar per tahun. Jadi kalau kalian punya omset per bulan sebanyak 300 juta, kalian wajib bayar pajak. Harusnya sebelumnya itu kalian punya omset 400 juta per bulan, itu wajib bayar pajak. Sekarang 300 juta itu sudah wajib bayar pajak. Nah, bagaimana dengan peternak puyuh atau pedagang-pedagang warung, pedagang di pasar? Apa punya omset segitu banyaknya, 300 juta per bulan ya? Kalau dikalkulasi 300 juta per bulan itu per hari adalah 10 juta peredaran bruto kalian. Kalau punya ternak puyuh itu lebih dari 40.000, itu dalam satu hari itu omsetnya 10 juta, itu baru wajib bayar pajak. Omset di bawah 500 juta itu tidak wajib bayar pajak. Tapi kenyataannya kalau kalian buat NPWP di KPP Pratama, pasti kalian harus bayar pajak, seberapapun itu pasti diterima. Solusinya bagaimana? Kemarin saya sudah beri video solusi bagaimana cara untuk melaporkan pajak biar nol ya. Apalagi kalian yang punya masalah sama usaha kalian. Kemudian kembali ke materi. Kita akan bahas mengenai obat lalat ini. Ini sudah menjadi langganan saya selama lebih dari 5 tahun. Awet sekali ya. Biasanya namanya toksilat.
Mungkin ini baru ya, latoksida, tapi kandungannya sama. Imidacloprid ini bahan racun pertanian, jadi perlu diwaspadai ya, hati-hati ya. Walaupun kandungannya kecil, ini racun pertanian untuk insektisida. Ya, imidacloprid ini biasanya untuk ulat kalau nggak salah ya. Nah, ini bahannya imidacloprid, raffinated sugar atau sugar gula rafinasi atau gula putih ya. Nah, ini gula putih ini untuk menarik lalat. Harusnya lalat kalau misalnya dikasih ini, lalatnya tertarik, kemudian dihisap ini obatnya terus mati. Tapi karena kita di peternakan itu biasanya aromanya itu kalah sama aroma pembusukan. Entah itu pembusukan dari pakan, entah itu pembusukan dari bangkai, entah itu pembusukan dari telur ya. Jadi lalat lebih tertarik sama aroma pembusukan. Memang karena naluri lalat itu kan tertarik sama aroma pembusukan, kemudian zat-zat yang ada di pembusukan itu dihisap untuk dimakan, kemudian untuk bertelur juga. Nah, solusinya pakai ini ya, ini ditaburkan bisa, kemudian dicampur air, dioleskan di tempat di samping-samping yang zat-zat pembusukan itu bisa. Nanti kalau setelah lalatnya makan ini, itu dalam hitungan detik, nggak ada 1 menit, pasti mati ya. Tapi racun ini punya kekurangan. Kekurangannya gimana? Seumpama kalian nanti pakai racun yang jenis seperti ini, nanti lalatnya matinya nggak di tempat itu juga, bisa nanti mati di agak jauh, terbang terus mati. Bisa juga nanti mati di makanan yang tidak ditutupin ya. Jadi ini tidak cocok digunakan untuk warung ya, tapi untuk area kandang biasanya. Kalau nggak area yang terhindar dari makanan, kalian cocok gunakan ini. Ini saya beli harganya 85.000. Ongkir lupa saya, ongkir 5.000 mungkin ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, alangkah lebih baiknya kalau kita itu tahu macam-macam lalat ya. Lalat di Indonesia itu ada banyak, tapi yang wajib kita tahu itu hanya lalat rumah tangga, lalat hijau, lalat kuda, lalat daging, lalat buah, dan lalat BSF. Lalat rumah itu biasa yang terdapat di rumah ya teman-teman ya, yang kecil-kecil. Kemudian kalau lalat hijau kalian tahu biasanya itu di bangkai. Kemudian ada lagi lalat kuda. Lalat kuda itu yang besar, itu yang bisa menggigit, itu biasanya di ternak-ternak ruminansia itu ya. Itu menggigit sakit sekali itu kalau digigit, nanti berdarah. Itu nanti darahnya dihisap itu buat makan anak-anaknya. Kemudian ada lagi lalat daging. Lalat daging itu lalat yang warnanya abu-abu itu, yang besar itu. Itu lalatnya itu agak unik itu teman-teman ya, karena biasanya dia membawa belatung di tubuhnya, kemudian tanpa kita sadari kalau hinggap di makanannya sudah ada belatungnya. Nah, kemudian ada lagi lalat buah. Lalat buah itu bentuknya kayak lebah ya, itu biasanya di buah itu dia tidak mengincar buah busuk, biasanya buah yang bagus kemudian diantup istilahnya ya, terus dimasukkan telur, nanti buahnya baru busuk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah lalat BSF. Dari lalat-lalat yang saya sebutkan tadi, yang paling cepat bertelur dan menetas adalah lalat rumah. Kurang dari 1 hari biasanya sudah menetas telurnya. Dan lalat hijau cepat itu, dalam 1 hari biasanya sudah menetas. Dan yang paling lama adalah lalat BSF. Ini saya tidak bicara lalat buah ya, karena ini lalat yang di peternakan. Kalau lalat buah biasanya tidak mengganggu di peternakan. Yang BSF ini lalatnya biasanya menetasnya lama, ini sampai 1 minggu. Padahal lalat BSF itu lalat-lalat baik ya, tidak jahat ya, tapi menetasnya paling lama. Kalau lalat rumah, lalat hijau itu menetasnya paling cepat dan itu sangat mengganggu sekali, nggak seperti lalat BSF. Harus kita sadari ya teman-teman, yang namanya lalat itu walaupun sangat mengganggu, sebenarnya lalat itu juga mempunyai peran penting dalam dunia peternakan. Ya, bagi saya sebagai penjual telur, itu kalau ada lalat walaupun sangat mengganggu itu pasti saya tahu ternyata ada lalat di kardus telur, berarti ada telur yang busuk. Kalau enggak lalat yang ada di kandang, berarti kandang kita kotor. Itu indikasi pertama mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Oh, ternyata banyak lalat itu ada pembusukan, karena lalat itu tertarik dengan aroma pembusukan.
Tapi ya hanya sebatas itu teman-teman, nggak lebih. Kita hanya sebatas tahu ada lalat berarti ada barang yang tidak beres ini, yang busuk, yang jelek. Makanya kandang harus bersih supaya lalat tidak banyak ya. Makanya telur misalnya banyak dikerubuti lalat, telur yang di kardus tertentu misalnya, itu harus diambil, harus disortir. Nah itu hanya sebatas itu. Tapi kalau terlalu banyak ya mengganggu juga. Setelah kita tahu informasi mengenai lalat, makanya kita harus tahu cara membasminya. Bagaimana cara membasminya itu bisa dengan dua cara, yaitu mencegah dengan cara membersihkan apa yang ada di rumah atau di kandang. Kira-kira ada barang yang bisa cepat membusuk, disingkirkan, buang, disapu. Itu pencegahan. Kemudian yang kedua, pengobatan. Pengobatan itu kalau lalatnya udah banyak yaitu diracun. Ini dia penampakan obat dari Toxilat Toxida Extra. Warnanya merah ini. Kandungannya imidacloprid. Obatnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa ditaburkan, bisa dicampur dengan air, kemudian baru ditaburkan, bisa dioleskan istilahnya ya. Itu tergantung kalian bagaimana. Biasanya kalau saya oleskan di telur-telur busuk ini, kemudian di samping. Kalau enggak ditaburkan. Ya. Ditaburkan seperti ini, nanti akan dihisap ya. Lalat itu memakannya dengan cara dihisap. Setelah dihisap nanti akan ada yang mati dalam hitungan detik biasanya ya. Setelah dimakan itu pasti mendekati kematian. Oh iya teman-teman ya, obat lalat ini gampang sekali mencair. Jadi kalau kena embun itu pasti mencair, meleleh istilahnya. Jadi kita harus tutup rapat-rapat, jangan sampai dibiarkan terbuka ya. Eman-eman nanti sayang. Ini saya akan bagikan cara kedua untuk memberikan obat ini kepada lalat ya. Pada dasarnya lalat itu mencari aroma pembusukan. Ya, kalau telur busuk atau telur menjelang busuk itu lalat pasti datang. Ini telurnya walaupun pecah, ini telurnya masih seger. Jadi lalat yang datang sedikit. Kalau telur lama itu pasti banyak lalat. Nah, kalau dicampur air kita bisa menempelkannya di sini ya. Di telur tempelkan aja di sini. Ini jangan dimakan ya, ini racun ya tak. Racun pertanian ya. Ini racun kontak namanya. Racun kontak itu setelah dimakan itu pasti mati. Beda dengan racun sistemik. Kalau racun sistemik itu menyebar ke seluruh aliran darah dulu. Kemudian kalau punya anak nanti bisa nanti sampai ke dalam susu ya. Susunya dimakan anaknya, nanti mati anaknya. Anaknya itu biasanya tikus ya, itu pakai racun sistemik ya. Ini racun kontak. Nah, ini adalah kondisi sore ya. Tadi pagi kan saya racun lalat ini, kemudian saya diamkan. Nah, ini sorenya lalatnya banyak yang mati. Nah, kemudian itu ada lalat dalam proses kematian. Nah, ini racunnya ini bisa bertahan sampai 1 hari ya, sampai 2 hari bisa, tapi kadang efeknya sudah kurang bagus karena racunnya itu kering dan meresap di dalam kertas-kertas tempat telur tray itu. Jadi harus tiap hari diracun kalau misalnya perlu. Dan ini kondisi lalat setelah diracun, matinya seperti itu ya, muter-muter. Ini saya update pemberian racun hari kedua setelah saya menemukan ada telur busuk ya. Jadi itu telur busuk yang dikerubuti lalat itu. Nah ini dia telurnya. Kalau ada telur busuk kayak gini seneng ini lalat ini. Nah atasnya kasih aja sama racun. Ini juga ini telur busuk ini. Di sini juga ini ada nih telur yang udah merembes sini. Nah, ayo kita lihat nih. Itu banyak mayat yang bergelimpangan. Oke, sini juga ada nih.
Nah, ini mayat-mayat berkelimpangan ini. Ada yang sudah keinjek. Wah, macam-macam, banyak sekali. Ini lalat-lalat rumah. Kalau lalat hijau biasanya matinya jauh karena dia lebih kuat. Ya. Ini lalatnya banyak sekali nih, lalat rumah. Nah, lalat hijau tadi ada satu. Biasanya matinya jauh karena dia kuat. Kemudian dia terbang jauh. Akhirnya mati di tempat jauh. Kemudian ini kondisi malam hari kedua, jadi lalatnya masih banyak, nggak ada habisnya ya. Jadi kalau kita meracun lalat itu pasti ada dan ada lagi selama sumber baunya atau sumber pembusukannya masih ada. Jadi pemberian racun untuk lalat ini adalah sifatnya untuk sementara atau langkah taktis untuk mengatasi lalat ya, tapi tidak bisa digunakan untuk membasmi seluruh lalat karena lalat itu pasti ada dan pasti ada lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ingin meracun lalat atau membunuh lalat atau mengatasi lalat secara sementara ya bisa digunakan racun lalat, tetapi kalau untuk selamanya ya kalian harus mengatasi dari sumber bau atau sumber dari hal-hal yang bisa membuat busuk atau menarik lalat itu datang ya. Kalau sumber dari pembusukannya itu tidak kalian atasi, lalat itu pasti datang lagi, walaupun sudah diracun pasti ada. Terus bagaimana Bang kalau misalnya nggak usah beli racun? Ya nggak apa-apa, kalau nggak beli racun ya nggak apa-apa, beli juga nggak apa-apa. Cuman kelebihannya ketika kita beli racun itu lalat dalam 1 hari itu bisa hilang, walaupun besoknya akan datang lagi, tapi lalat dalam 1 hari itu tidak mengganggu kita. Untuk kesimpulannya, kalian mau beli atau enggak itu bebas, terserah kalian ya. Di sini saya sudah mereview kelebihan dan kekurangannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.